Senin 8 Juni sore tadi, Presiden Prabowo Subianto melantik Nani SDyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional bersama Agustina Arumsari serta Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus bidang ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Usai mengucapkan sumpah, Presiden Prabowo bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat. Dan di momen ini, air mata Nani pun tidak terbendung. Tangisnya pecah, tangan Nani beberapa kali menyeka air mata yang membasahi pipi. Pertama-tama, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Sementara itu, Said Iqbal menyebutkan alasannya menerima untuk menjadi penasihat presiden karena ingin memperjuangkan nasib kaum buruh secara langsung di dalam kabinet. Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesnek, pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada
Pasal 33 Undang Dasar 1945, di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kan berarti pertumbuhan ekonomi. Economic growth yang ditargetkan secara bertahap 8%. Tapi dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata. Kesetaraan kesempatan. Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat, buruh, setidak-tidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat buruh diberikan transportasi publik. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Nama Said Iqbal selama ini dikenal luas sebagai salah satu tokoh dari kaum buruh yang paling berpengaruh di Indonesia. Sosok kelahiran Jakarta 5 Juli 1968 ini menghabiskan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja melalui berbagai organisasi serikat buruh.